Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gita Lestari dengan NIM F1D1211031. Saya merupakan mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Jambi angkatan 2021. Baiklah, tujuan video saya kali ini saya ingin memaparkan sebuah video edukasi mengenai psikometri pertambangan, yang mana tugas tersebut merupakan eh, pemenuhan tugas ventilasi tambang yang diampu oleh Bapak Jarod Wiratama, STMT. Nah, langsung saja saya akan share screen mengenai materi yang akan saya paparkan pada video kali ini. Hmm. Nah, di sini kita akan mengupas sedikit banyaknya tentang psikometri atau diagram psikometri. Adapun beberapa poin yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu apa sih pengertian dari psikometri itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas berapa manfaat psikometri pada tambangan yang jelasnya itu pada ventilasi pertambangan. Nah, selanjutnya saya akan membahas parameter atau variabel pada psikometri itu sendiri. Dan yang terakhir kita akan membahas bagaimana cara membaca diagram psikometri. Langsung saja. Nah, di sini kita akan membahas arti dari psikometri itu sendiri atau pengertian singkat dari psikometri itu sendiri. Nah, pengertian singkatnya, dia alokasikan berdasarkan dasar yang dialirkan ke dalam tambang bawah tanah itu akan mengalami beberapa proses tekanan temperatur yang mana misalnya seperti tekanan atau penimbangan, pemanasan atau pendinginan, pelembaran atau pengawal lembaran. Nah, maka dari itu, volume, tekanan, kandungan energi panas, dan kandungan airnya itu juga akan mengalami perubahan atau terpengaruh. Nah, psikometri ini bukan ilmu yang mempelajari proses perubahan siklus udara seperti temperatur, kelembapan, yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, jadi psikometri itu bisa membantu apa sih dalam ventilasi? Nah, psikometri udara ini bisa membantu mengoptimalkan kondisi udara pada tambang bawah tanah agar tetap efisien. Selanjutnya, kita akan membahas bersih manfaat dari psikometri pada ventilasi keamanan. Di sini kita akan membahas tiga manfaat dari ventilasi pada keamanan. Yang pertama itu mengatur sumber kelembapan, maksudnya dari pada manfaat ini itu ketika dalam kondisi panas, tujuan ventilasi itu adalah tetap untuk mengeluarkan hawa panas dari uap airnya dengan laju yang sesuai kan. Nah, hal ini pun memungkinkan bekerja melepaskan kondisi panas dunia saat bekerja. Nah, kedua faktor ini, panas dan uap ini harus dikondisikan secara bersamaan. Nah, selanjutnya itu yang kedua manfaatnya itu meningkatkan efisiensi dan produksi. Maksud dari efisiensi dan produksi ini apa sih? Nah, ventilasi ini secara umum kan kita bisa tahu ventilasi ini digunakan untuk memenuhi persyaratan kenyamanan kerja pada pembuatan agar udaranya itu tetap mengalir. Nah, dengan suhu dan kelembapan udara atau psikometri ini yang efisien kerja saat kerja yang dilebatkan. Nah, yang pada gilirannya bisa berkontribusi pada peningkatan produksi atau peningkatan pendapatan bagiannya pada pembuatan itu sendiri guys. Nah, selanjutnya itu manfaat yang ketiga itu menyediakan udara segar. Maksudnya menyediakan udara segar ini sendiri yang mana sistem ventilasi kan menyediakan udara segar untuk pernapasan yang sehat nih bagi pekerja dan mesin di dalam tambang. Nah, udara segar itu juga bisa membantu mengencarkan gas-gas beracun. Ya, berarti psikometri ini sangat
di tambang buatan air, mana dia bisa mengedarkan gas-gas beracun yang ada di dalam tambang itu sehingga lingkungan kerja ini menjadi lebih aman dan nyaman. Nah, jadi dari apa tersebut bisa kita simpulkan bahwa komunitas ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan kenyamanan pekerja saat meningkatkan efisiensi produksi atau saat beraktivitas saksinya pada tambang bawah. Nah, dari manfaat kita lanjut ke parameter atau variabel psikometri. Nah, ada beberapa parameter yang akan kita bahas pada video ini, yaitu yang pertama itu ada variabel temperatur atau singkatannya dB, atau di sini yang dimaksud variabel temperatur ini temperatur dari suhu kenyal, di mana merupakan suhu udara yang terukur dengan menggunakan termometer kering pada psikometer. Nah, temperatur ini dinyatakan dengan derajat Celcius dan merupakan kanvas dari sensisi bawah. Parameter yang kedua itu ada wet bulb temperature. Nah, wet bulb temperature ini adalah tadi yang kering, sekarang yang biasanya guys. Nah, suhu udara yang temperatur dengan menggunakan termometer basah dan pada psikometer itu bisa dinyatakan dengan uh, derajat Celcius juga guys, seperti sumber tadi. Tapi ukuran panasnya itu total atau entalpi. Selanjutnya ada point temperature. Nah, dew point temperature ini yang merupakan solusi penggunaan mana ialah ketika udara mulai menunjukkan proses penggunaan pada saat didinginkan. Temperatur ini dinamakan dengan derajat Celcius juga, maka ini merupakan ukuran misalkan. Nah, ketika udara ruang pada kondisi jenuh atau saturasi muka, suhu kering, suhu basah, dan suhu ini akan sama guys besarnya, yaitu seimbang. Nah, selanjutnya kita akan membahas parameter relative humidity, yang mana di sini arti dari relative humidity ini yaitu kelembapan relatif, yang menjelaskan bahwa perbandingan antara jumlah aktual dan jumlah maksimal dari uap air pada satu lain. Nah, relatif humidity ini tidak seperti parameter sebelumnya dinyatakan dengan derajat Celcius, namun relatif humidity ini dinyatakan dengan satuannya itu persenan. Selanjutnya itu ada humidity ratio. Humidity ratio ini atau kelembapan rasio itu itu merupakan jumlah kandungan uap air dan jumlah udara yang digunakan itu dalam satuan, atau satuannya itu gram per kilogram. Selanjutnya adalah spesifik entalpi. Spesifik entalpi ini sendiri merupakan jumlah panas keseluruhan atau totalnya dari percampuran udara dan uap air atas titik 0 yang dinyatakan dengan satuan kilojoule per kilogram. Selanjutnya itu ada spesifik volume, atau yang terakhir dari parameter ini adalah spesifik volume, yang mana singkatnya spesifik volume ini bagian dari barang jenis yang mana dinyatakan dengan meter kubik per kilogram. Pembahasan terakhir kita yaitu bagaimana sih pembacaan dari diagram psikometri. Nah, di sini sudah saya paparkan psikometri chart atau diagram psikometri. Nah, di sini ada beberapa keterangan, yaitu ada warna hijau, warna ungu, warna orange, warna kuning, warna hitam, warna biru, dan warna kuning yang agak terang. Nah, ini ada beberapa warna ini menjelaskan bahwa ini adalah parameter-parameter yang ada pada psikometri chart. Nah, di sini ada warna hijau, yang mana warna hijau ini merupakan sumbernya yang garis horizontal ini, dan selanjutnya ada warna
Orang ini suhu bahasanya, suhu bahasa ini yang seperti lengkungan ini guys. Nah, selanjutnya ini ada warna orange atau warna terangkat itu dew point temperatur atau suhu kelembapannya, temperatur kelembapannya di yang vertik ini. Selanjutnya ada relative humidity. Uh, di sini ada yang bagian bawah ini. Di sini adalah relative humidity. Nah, eh, selanjutnya ada spesifik entalpi. Spesifik entalpi ini adalah garis yang berwarna biru dan ada spesifik volume. Kalau volume dari diagram ini adalah yang berwarna kuning agak cerah ini guys. Nah, mungkin begitulah cara bacanya dari diagram psikometri ini. Nah, dari penjelasan tersebut, semoga bisa bermanfaat nih teman-teman bagi yang kepo tentang psikometri atau bagaimana sih pembacaan diagram psikometri. Ya, saya harap dengan video edukasi tersebut teman-teman bisa eh, memahami sedikit banyaknya tentang psikometri pada pertambangan atau ventilasi tambang bawah tanah. Nah, di sini saya akan mengakhiri video saya. Saya akhiri, lebih kurangnya saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, terima kasih.